Hai, sahabat Shalom Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Shemot yang artinya nama-nama. Ya, pada hari ini, sahabat ini kita sudah masuk dalam kitab yang kedua yang ada di dalam Alkitab kamu, yaitu kitab Keluaran. Dan dalam bahasa Ibrani kitab Keluaran ini dinamakan kitab Shemot ya. Shemot ini artinya nama-nama. Nah, sebelum kita belajar tentang Parasat Shemot ini, kita akan melihat dulu gambar. Kita sama-sama akan belajar bahasa Ibrani dari perkataan Shemot. Ya, di sana ada gambar ya. Di atasnya ada huruf Ibrani, jadi Parasat Shemot dalam bahasa Ibrani dieja ada huruf Shin, Mem, Vav, Taf. Shin, Mem, Vav, Taf. Dibaca Shemot, artinya nama-nama. Kalau kamu perhatikan di sana ya, coba kamu lihat di situ ada dua orang wanita berpakaian Mesir. Kemudian di situ ada gambar sungai, ada gambar keranjang dengan bayi. Kira-kira itu bayi siapa ya? Iya, bayi Moshe ya. Nah, dalam Parasat Shemot ini kita juga akan belajar tentang Moshe. Tetapi sebelumnya kita sama-sama membuka Keluaran pasal 1 ayat 1. Di situ dikatakan Ve'eleh Shemosh bnei Yisrael habaim Misraima et Yaakov. Dan inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yaakov. Jadi di dalam parasa-parasa yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yosef dia menjadi seorang raja muda di Mesir dan dia sangat berperan ketika dunia itu sedang dilanda kelaparan. Termasuk juga tanah Kanaan sehingga mereka itu harus membeli gandum ke Mesir. Dan singkat cerita Yosef dia meminta Yaakov dan saudara-saudaranya untuk tinggal bersama-sama dia dengan Yosef di Mesir. Kemudian Faro memberikan satu tanah yang subur di tepi sungai Nil, namanya itu Goshen. Kemudian tadinya anak-anak Israel atau anak-anak Yakov yang datang ke Mesir itu berjumlah 70 orang, tetapi semakin lama jumlah mereka semakin banyak. Lalu kemudian Yaakov meninggal. Kemudian bukan hanya Yaakov meninggal, tetapi Yosef juga meninggal. Dan satu hal yang ditakutkan oleh Yaakov sebelum dia datang ke Mesir itu adalah anak-anaknya berasimilasi dengan penduduk Mesir yang merupakan penyembah berhala. Tetapi pada waktu Yaakov masih hidup, Yosef masih hidup, hal ini bisa dicegah. Kenapa? Karena Yaakov maupun juga Yosef mereka sangat taat kepada Torah. Sehingga keturunan mereka juga masih bisa dipelihara, masih bisa dijaga supaya mereka tetap taat kepada Adonai Elohim. Tetapi tahun-tahun berlalu, waktu-waktu berlalu, Yaakov meninggal, Yosef meninggal, bangsa Israel semakin berkembang biak, semakin banyak juga di antara mereka yang menikahi orang-orang Mesir. Sehingga semuanya itu sudah bercampur aduk ya. Mereka juga sudah melupakan Yaakov, mereka juga sudah melupakan Yosef, termasuk Faro yang baru. Raja Mesir yang baru, dia juga sudah melupakan Yosef yang sudah menjadi pahlawan bagi Mesir dan daerah sekitarnya. Lalu apa yang terjadi? Faro ini dia melihat bangsa Israel makin lama makin bertambah banyak sehingga dia merasa ketakutan. Dia pikir kalau bangsa Israel semakin bertambah banyak, jangan-jangan bangsa Israel ini akan menguasai Mesir. Kemudian si Faro ini dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Lalu dia memanggil dua orang bidan yang biasa menolong perempuan-perempuan Ibrani untuk melahirkan, namanya Sifra dan Pua.
Faro bilang, kamu Sifrah dan Pua, ketika kamu melahirkan perempuan, menolong perempuan Ibrani untuk melahirkan, kamu lihat, kalau bayi laki-laki maka kamu harus membunuhnya. Tetapi kalau bayi perempuan, kamu bisa biarkan hidup. Kenapa? Karena bayi-bayi perempuan ini bisa dinikahi oleh laki-laki Mesir. Sedangkan kalau bayi laki-laki, nanti mereka akan menjadi penguasa di Mesir. Tetapi Sifrah dan Pua ini dia takut akan Adonai Elohim. Dan dia juga melihat Adonai Elohim yang disembah oleh bangsa Israel. Ada beberapa memang bangsa Israel yang tetap taat kepada Adonai Elohim. Sebenarnya dia bisa melihat bahwa Adonai Elohim yang disembah oleh bangsa Israel itu Adonai Elohim yang besar, ya, yang gadol, yang luar biasa, yang perkasa, ya. Kemudian si Sifrah dan Pua dia tidak mau melakukan perintah Faro. Dan kemudian Faro dia memanggil para ahli bintang. Dia bilang kepada ahli bintang, coba kamu ramal tentang masa depan Mesir dengan bangsa Israel yang semakin lama semakin banyak. Apa yang akan terjadi dengan Mesir di masa depan? Kemudian ahli bintang ini dia melihat ada sebuah bintang besar sampai dia kaget. Lalu Faro bertanya, kenapa kamu sampai kaget? Si ahli bintang ini dia bingung, dia mau bilang apa ya kepada Faro ya? Karena dengan dia melihat adanya bintang besar di langit itu sebagai pertanda bahwa akan lahir seorang anak yang nantinya itu akan menjadi seorang tokoh yang besar. Tokoh yang besar apa? Dia ini, anak ini nantinya itu akan menjadi juru selamat. Juru selamat siapa? Juru selamat bangsa Israel. Lalu kemudian ketika didesak-desak oleh Faro, kamu mesti bilang apa yang kamu lihat. Akhirnya dengan ketakutan dia mengatakan, aku melihat sebuah bintang besar di langit. Tandanya apa? Tandanya bahwa nanti akan lahir seorang anak laki-laki dari bangsa Yahudi yang akan menyelamatkan mereka. Lalu Faro dia memerintahkan agar setiap anak laki-laki, bayi laki-laki Israel itu harus dibunuh, ditenggelamkan di sungai Nil. Ya Ladim, kamu ketika mendengar sebuah bintang besar di langit, pertanda bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir, kamu ingat kepada siapa? Iya, ya, kelahiran Yeshua HaMasiah. Kamu bisa baca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ini bagian juga dari parasat kita ya. Di situ dikatakan bagaimana orang-orang Majus itu ingin datang melihat bayi Yeshua karena mereka melihat ada bintang besar di langit sebagai pertanda bahwa seorang Mesias, seorang juru selamat itu sudah dilahirkan di tanah Israel. Kita juga tahu bahwa baik Moshe maupun Yeshua HaMasiah, dua-duanya itu adalah seorang yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Moshe dia akan menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir. Yeshua HaMasiah dia akan menyelamatkan Israel dari perbudakan dosa. Bukan hanya Israel tetapi juga kita semua bangsa-bangsa. Ya, tetapi kita juga belajar bahwa rencana Adonai Elohim tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dihalangi oleh manusia. Jadi meskipun Faro dia memerintahkan setiap bayi-bayi Israel yang lahir itu harus dibunuh, dimenamkan ke sungai Nil, ada satu keluarga. Suaminya namanya Amram, istrinya namanya Yohebed. Mereka melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, ya. Dan kemudian bayi ini makin lama makin besar sehingga kedua orang tuanya tidak dapat lagi menyembunyikan bayi ini. Karena apa? Karena makin lama dia makin besar, ya. Bisa-bisa nanti dia ketahuan oleh
tentara-tentara Mesir atau orang-orang Mesir, sehingga anak ini harus dibunuh. Lalu kemudian ibunya Yohebed, dia membuat satu keranjang yang kedap air, meletakkan bayi Moshe. Bayi ini waktu itu belum dikasih nama ya, belum ada namanya. Bayi ini kemudian ditaruhlah di sungai Nil seperti gambar yang tadi. Tetapi kakaknya Miriam, kakak dari bayi ini, selalu mengikuti keranjang bayi ini, ya, mengikuti dari jauh tentunya. Lalu satu hari putri Faro, dia mandi di sungai Nil, dia mendengar tangisan seorang bayi, lalu dia meminta dayang-dayangnya untuk melihat apa yang terjadi. Dan kemudian dayang-dayang ini melihat memang ada sebuah keranjang yang berisi bayi. Lalu dia melaporkannya kepada putri Faro, dan putri Faro tahu, ini pasti bayi laki-laki orang Ibrani. Kemudian ketika dia melihat betapa elok parasnya bayi ini, dia jatuh hati dan dia bermaksud mengangkat bayi ini menjadi anak angkatnya. Lalu kemudian Miriam yang selalu mengikuti perjalanan bayi ini, dia datang kepada putri Faro dan menawarkan jasa. Ya, bolehkah bayi ini disusui oleh ibunya? Lalu putri Faro ini dia menyerahkan bayi ini kepada Miriam. Miriam membawa kembali bayi ini ke ibunya dan ibunya menyusuinya, membesarkannya. Sampai satu saat ketika dia sudah besar, bayi ini diserahkan kepada putri Faro, dibesarkan menjadi pangeran Mesir di dalam istana Faro, ya. Nah, nanti di dalam parasa-parasa berikutnya kita akan melihat perkembangan dari si bayi ini. Nah, sekarang Ima mau kasih tahu, bayi ini yang setelah dilihat oleh putri Faro, dia mengangkatnya dari sungai Nil, dia melihatnya, dia jatuh hati. Kemudian putri Faro ini menamai bayi ini Moshe, artinya yang diangkat dari air. Luar biasa ya. Nanti Moshe itu akan menyelamatkan bangsa Israel seperti apa? Ikuti terus cerita tentang pembebasan bangsa Israel dari sabat ke sabat. Kol hakafot, Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.